Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat berbakti kembali di dalam Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita mengucap syukur di mana Tuhan boleh mengizinkan kita boleh bersama-sama untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai kebaktian kita saat pagi hari ini. Tante undang semuanya kita akan bersaat teduh dulu, kita akan mulai. Puji nama Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan saat pagi hari ini kita mau berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kita. Kita akan nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Kita tante undang semuanya, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih dengan penuh hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu.
akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh kembali beribadah Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan saat ini kami tidak bersama-sama Tuhan, tetapi kami tetap mengucap syukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar Tuhan kami mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang boleh kami nyanyikan Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Terutama Tuhan, izinkan kami juga Tuhan agar kami boleh memperoleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Walaupun saat ini kita tidak bersama-sama, tapi Tante yakin kalian semua di rumah saat ini kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Oh ya, hari ini juga Tante akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan pujian yang akan boleh kita nyanyikan bersama-sama di Paskah nanti ya, yaitu pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kita nyanyikan bersama-sama. Tante juga akan mengajak kalian juga, yaitu satu pujian lagi, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya. Yang di rumah boleh pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian tadi, dua pujian tadi boleh mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh katakan, Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian firman-Mu kita bagi kami. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan jika kami sudah memuji nama Tuhan, dan kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menyiapkan kembali hati kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Doa ini Tuhan kembali kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Om Foris berharap sehat-sehat semua ya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun adik-adik semua ada yang berada di rumah masing-masing, walaupun tidak bisa ke gereja, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, tetapi tidak jadi masalah kan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, Om mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Ya, bagi yang punya Alkitab, tolong buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Jika sudah menemukan, kita membaca setelah hitungan yang ketiga. Ya, sekali lagi Matius pasal 6 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Adik-adik semua, Om Foris pada pagi hari ini memberikan tema kita adalah kekhawatiran. Nih, Om mau tanya nih, siapa di antara adik-adik semua yang tidak pernah khawatir? Angkat tangannya. Siapa di antara kalian yang tidak pernah khawatir? Angkat tangannya. Nah, mungkin ada yang khawatir tentang tidak ada jajan, khawatir karena takut keluar, karena akhir-akhir ini kita mendengarkan tentang virus corona. Mungkin ada yang khawatir tentang orang tua tidak menempati janji, tidak dibeliin sepeda lah, tidak dibeliin jajan, atau tidak dibeliin mainan. Mungkin ada yang khawatir tidak bisa berkumpul kepada teman-teman sekolah, kepada teman-teman sekolah minggu. Mungkin ada yang khawatir tentang masa depan, bagaimana ya kalau seperti ini terus nggak bisa berkumpul dengan teman-temanku di sekolah. Ya, adik-adik, walaupun dengan situasi seperti itu, pasti kebanyakan orang khawatir, apalagi akhir-akhir ini tentang virus corona. Jadi adik-adik, saat ini pasti semua orang yang ada di dunia ini, begitu banyak orang yang ada khawatir dengan virus corona yang begitu cepat menular adik-adik. Tapi ingat, virus corona memang menular, tetapi kasih Allah lebih menular. Ya, saya yakin, percaya setiap orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Baik itu dia tua kayak mama atau papa, baik itu dia muda kayak Om Foris, baik itu dia masih anak-anak kayak kalian semua yang ada pada saat ini, pasti mempunyai yang namanya kekhawatiran. Nah, pertanyaan Om Foris saat ini adalah, kapan khawatir itu muncul? Ya, ada seorang anak sekolah minggu bertanya kepada Om Foris, Om Foris, ya kenapa? Kapan khawatir itu bisa muncul, Om? Ada yang mau tahu jawabannya enggak? Atau
ada yang sudah tahu jawabannya kenapa khawatir itu muncul. Nah, Om Foris mau kasih tahu jawabannya. Kapan khawatir itu ada, bahwa kekhawatiran itu muncul kapan saja, di mana saja orang mengalami yang namanya kekhawatiran. Itulah sebabnya Kristus memberikan pengajaran khusus kepada kita tentang kekhawatiran. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Jadi adik-adik semua perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk-bentuk kekhawatiran yang sering terjadi di dalam kehidupan kalian adalah yang pertama, contohnya khawatir karena kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa aja sih Om? Kok khawatir tentang kebutuhan hidup? Adik-adik semua, di dalam Alkitab katakan bahwa bentuk-bentuk kekhawatiran di dalam kehidupan manusia yaitu makanan, minuman, pakaian, dan bahkan rumah pun. Semua orang pasti membutuhkannya. Baik itu jajan, kalian butuh makanan yang enak, kalian butuh minuman yang enak, dan bahkan kalian mau untuk tinggal di rumah yang bagus. Pasti semuanya itu butuh. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan kebutuhanmu. Jadi adik-adik, kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak melarang untuk khawatir, tetapi kekhawatiran itu jangan sampai menguasai hidup adik-adik semua, sehingga membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita khawatir. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Alkitab, Matius pasal 6 ayat yang ke-34 yang kita baca tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian adik-adik, bentuk kekhawatiran yang kedua adalah khawatir akan hubungan atau relasi dengan teman-teman kalian, baik yang ada di sekolah maupun di gereja. Jadi adik-adik semua, di dalam Alkitab kalau berbicara tentang hubungan atau relasi adalah yang pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu Allah sendiri. Tetapi dalam hubungan dengan sesama itu bisa menciptakan kekhawatiran. Baik hubungan pertemanan adik-adik bersama teman-teman di sekolah, maupun adik-adik semua mempunyai teman-teman terdekat pun pasti merasakan kekhawatiran. Nah, kemudian bentuk kekhawatiran yang ketiga adalah khawatir akan masa depan. Nih, sekarang Om Foris mau nanya, siapa yang khawatir akan masa depan? Ayo, angkat tangannya. Ada nggak yang khawatir akan masa depan? Mungkin ada yang khawatir tahun depan mama atau papa nggak bisa beliin sepeda Om. Khawatir kan untuk masa depan? Atau yang lain? Ada yang khawatir nggak bisa keluar rumah lagi Om. Jadi adik-adik semua, kebanyakan kita mengalami kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal adik-adik, Om mau kasih tahu ya, kalau kita sadari dalam hidup kita, kekhawatiran itulah hanyalah sebuah proses di dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik, mungkin pernah kalian ditandai oleh kekhawatiran tentang segala hal, seperti khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah hanya ada di dalam pikiran kalian semua. Ya, jadi adik-adik semua, di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Tidak boleh khawatir. Ada yang bertanya kepada Om Foris nih, kenapa sih Om kita nggak boleh khawatir? Nah, nih Om mau kasih tahu alasan-alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kenapa? Karena Kristus memerintahkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita berdasarkan yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi beberapa alasan yang menjadi kita tidak perlu khawatir, yaitu yang pertama, ingat ya, yang pertama kita nggak boleh khawatir. Kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Bapa yang maha baik dan berkemurahan.
Ya, kenapa tidak boleh khawatir? Karena kita memiliki Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Nah, adik-adik kalau mencoba memperhatikan di dalam Alkitab, di dalam ayat yang ke-26, pasal yang ke-6, Tuhan Yesus menguatkan lagi kepercayaan adik-adik semua kepada Bapa yang di surga dengan memberikan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung. Ya, pernah nggak melihat burung-burung? Siapa di sini yang nggak pernah melihat burung? Jadi Om Foris percaya pasti semua pernah melihat burung, ya. Nah, walaupun burung itu tidak menabur, mereka tidak menuai, namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan, kan? Kalau Tuhan memelihara burung-burung di udara yang tidak mencari makanan, dia tidak menuai, Tuhan aja memelihara, apalagi kita sebagai manusia. Pasti Tuhan memelihara setiap kita. Buktinya adalah kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Kita mempunyai tempat yang lebih penting dan berharga daripada burung-burung, adik-adik semua. Dan alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-27 ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Walaupun makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, pertumbuhan itu sendiri Allah yang mengendalikannya, adik-adik. Karena kekhawatiran tidak membantu kesulitan kita untuk hari esok, adik-adik, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan kita. Di saat ini kita khawatir, besok bukan membantu kita untuk hari esok supaya kita tidak khawatir, tetapi bagaimana kita menyelesaikan kekhawatiran tersebut. Karena itu jangan pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup adik-adik pada saat ini. Jadi Om Foris mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa pilihan kalian untuk tidak khawatir adalah sikap percaya dan ketaatan kalian pada perintah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk khawatir, untuk tidak khawatir, berulang-ulang. Yang mengingatkan kepada kita perintah tersebut yang mengatakan janganlah kamu mengkhawatirkan hidupmu di dalam Matius tadi di ayat yang ke-25. Tuhan mengajarkan kepada kita menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, adik-adik semua, Tuhan Yesus Kristus mengakhiri ajarannya tentang kekhawatiran ini dengan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik, setiap hari ada persoalan, entah itu kecil, entah itu besar, yang harusnya adik-adik hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah, bukannya berkurang. Di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Tuhan Yesus Kristus agar kita jangan khawatir tentang apapun juga di dalam setiap aspek kehidupan kita, adik-adik. Dan hal yang sama juga dikatakan Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik semua, pada saat ini tema kita adalah kekhawatiran. Jadi yang menjadi ayat hafalan kita saat ini adalah di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, sekali lagi tema kita adalah kekhawatiran. Ayat hafalan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala kekhawatiran kita, segala keinginan kita nyatakan kepada Allah dengan permohonan lewat doa. Jadi adik-adik semua, demikian firman Tuhan yang Om Foris bisa bagikan pada saat ini supaya dapat menguatkan adik-adik semua. Nah sekarang Om Foris mengajak kita semua untuk berdoa. Kita ambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak khawatir di dalam setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang terus berbicara kepada mereka Bapa, supaya mereka terus mempercayai Engkau dalam segala sesuatu apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing, belum bisa berkumpul bersama teman-teman, belum bisa bertemu dengan guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka Bapa. Engkau tolong mereka Bapa, Engkau sertai mereka Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun minggu depan masih ibadah di rumah, tapi kita akan tetap merayakan Paskah. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur, dan jangan lupa bantu Mama beresin rumah. Dan kita siap merayakan Paskah bersama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.